Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Yang dimaksud dengan frasa dari syahadah ke sa'adah adalah dari persaksian uluhiyah menuju kebahagiaan. Persaksian uluhiyah adalah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan diseru dalam segala hal. Sedangkan sa'adah adalah kebahagiaan hakiki di akhirat. Kalau ada yang bertanya, apakah memang begitu? Dimulai dari syahadah, lalu mendapatkan sa'adah. Jawabannya adalah, iya, memang begitu. Karena sesiapa yang beramal, walaupun itu baik dan bermanfaat, namun bila tidak meyakini syahadah uluhiyah, maka hal itu adalah kesia-siaan baginya. Allah tidak menghitungnya dan tidak memasukkannya dalam kategori amal soleh yang berhak mendapatkan ganjaran dan pahala di sisinya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzinil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata hijran mahjura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Quran Surat Furqan ayat 22 dan 23. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Ayat ini mengandung arti, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat yang dahulu mereka mintakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan. Ternyata yang datang kepada mereka adalah malaikat penyiksa. Mereka para malaikat itu berkata kepada orang-orang kafir, hijran mahjura, yang berarti terlarang bagi kalian mendapatkan berita gembira itu. Mereka, orang-orang kafir dan musyrik, hanya mendengar perkataan yang sangat menyakitkan hati, yaitu hijran mahjura, yang berarti surga haram dan diharamkan bagi mereka. Ucapan malaikat hijran mahjura adalah kalimat yang biasa diucapkan orang Arab ketika mendapatkan kesulitan. Adapun orang-orang beriman disambut baik oleh para malaikat yang datang menyongsong mereka dan memberi kabar gembira untuk masuk surga. Hal ini digambarkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surat Fussilat ayat ke-30. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Syahadah uluhiyah merupakan fondasi bagi aspek bangunan keimanan dan akidah Islam secara keseluruhan. Ia menjadi kunci pintu gerbang bangunan rumah Islam yang di dalamnya banyak sekali kebaikan, kebajikan, hasanat, juga jaminan pahala dan surga bagi para hamba Allah yang ada di dalamnya. Persaksian uluhiyah ini hanya mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu, yang layak disembah dengan ibadah yang ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridhonya.
Persaksian uluhiyah ini juga menafikan segala bentuk syirik dan menolak segala bentuk penyekutuan Allah dengan berhala, manusia, atau kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sa'adah yang artinya kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak hanya di dunia saja, namun yang lebih utama saat berada di kehidupan alam akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu ukurannya adalah saat seorang hamba masuk ke dalam surga. Apa yang menjadi kunci kesuksesan ini? Kunci kesuksesan ini adalah syahadah uluhiyah dan risalah atau persaksian dua kalimat syahadah. Dalam satu hadis Nabi diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa abdu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalallahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sya." Barang siapa mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya. Maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Sobat soleh dan soleha rahimakallah. Bagi orang kafir dan musyrikin yang menolak syahadah uluhiyah akan mendapatkan ganjarannya, yaitu kesengsaraan hidup berkepanjangan tiada akhir. Bagi mereka siksa dan azab Allah SWT. Mereka berada di dalam neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahum yawma'idhin fil adzabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Bal jaa'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Maka sungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 33 sampai dengan 37. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.